Ya, sekarang saya bersama dengan Bapak Yusuf Wibisono selaku Country Manager dari Aelus Tire Indonesia. Selamat datang kembali Pak di Transgo Pak. Terima kasih, selamat siang Mas. Ya, Pak, menarik Pak terkait yang akan kita ulas di kali ini Pak, di podcast kali ini mungkin, tapi sebelum mengulas lebih jauh Pak ya, mungkin bisa jelaskan lagi Pak profil dari Aelus Tire khususnya di pasar ban di Indonesia ya Pak. Oke. Terima kasih. Aelus Tire sendiri sebenarnya dari China itu sudah global brand Pak ya. Jadi kualitas kita secara mendunia itu merupakan suatu waranti bagi kita. Dan di Indonesia sendiri Aelus Tire sudah cukup diterima di market ya. Terutama di segmen dari TB untuk ban truk, bis, plus LT, ban untuk light truck, dan yang terakhir kita udah mulai masuk Indonesia untuk Giant Tire untuk OTR ya dari tahun 2020 kemarin gitu. Oke. Persisnya Aelus Tire ini sudah dari kapan Pak di Indonesia? Kalau di Indonesia kita mulai dari tahun 2010 udah enter lewat beberapa importer kita Pak. Jadi otomatis kalau Bapak lihat di market itu asatan dari market Indonesia sendiri cukup bagus. Bahkan beberapa segmen seperti LT 7,5 itu kita secara brand image maupun brand awareness bisa melampaui beberapa top tier brand di Indonesia yang ada sebelumnya. Oke, Aelus ini dari China ya Pak? Dari China Pak. Oke. Di China sendiri gambarannya seperti apa Pak untuk Aelus? Kalau di China sendiri kita termasuk top 10 lah ya. Dari beberapa pabrikan di China kan memang banyak tuh brand. ABCDT Aelus sendiri kan memang udah termasuk udah diterima secara global, baik quality maupun mungkin secara volume marketnya kita cukup bagus di China maupun di global gitu. Oke. Kalau dari gambaran pasarnya sendiri Pak yang disasar oleh Aelus Pak, lebih dominan kemana Pak dari industrinya Pak? Di logistika, mining kah, atau sektor industri lain Pak? Dan mungkin kontribusi masing-masing Pak dari semua industri tersebut. Memang di Indonesia sendiri termasuk gemuk ya marketnya, baik dari sisi mining, logistik, dari beberapa port maupun dari yang terbaru sekarang adalah komposisi yang nikel yang terbaru kan. Dan memang nikel ini mostly produk-produk yang mensupport itu truk dari China. Oke. Dan sementara ini kayak size 1625, 1425 itu OEM-nya beberapa truk memang dari Aelus sendiri Pak. Jadi kami melihat pasar yang tergemuk sekarang memang tetap di logistik lah ya, LT 7,5-16. Tapi tidak untuk kemungkinan ke depan pasar-pasar untuk OTR tuh cukup bagus. Apalagi kemarin ada prediksi untuk kapasitas produksi batubara cukup bagus di tahun depan Pak Wahid. Itu potensial market buat kita. Oke, berarti masih di sisi mining Pak? Iya betul. Oke, terutama di nikel sama batubara. Oke. Melihat tren ke depan seperti apa untuk batubara Pak atau mining yang lain? Untuk mining sendiri kan kebetulan kita sudah selesai dari Pilpres kemarin Pak ya. Saya lihat juga pemerintah sudah mulai fokus dengan beberapa produk utamanya batubara. Jadi kita cukup fokus untuk batubara. Karena itu kita siapkan beberapa line up produk yang suitable untuk batubara. Seperti 2749, 2435 itu memang kita siapkan Pak. Oke. Baik. Dari daftar line up produk Aelus Pak, mungkin yang menjadi produk andalan atau mungkin yang terlaris Pak bisa disampaikan? Sampai sekarang seperti yang saya singgung sebelumnya 2749 itu size yang paling laku di mana produk kami AE 45 atau AE 46 itu cukup diterima di masyarakat. Dan 2435 itu juga saya lihat report dari beberapa fleet kemarin, beberapa fleet yang besar bahkan potensial fleet itu sudah memakai produk kita Pak. Dan so far belum ada potensial klaim atau komplain dari customer. Oke. Ya. Dari line up produk yang dikatakan nanti terlaris Pak ya, itu melihat karakter konsumen di Indonesia seperti apa Pak? Konsumen itu rata-rata mereka maunya yang melihat lebih cost per hour ya. Jadi mereka bukan melihat dari si harga aja, tapi seberapa jauh sih efektivitas dan efisiensi yang bisa ditawarkan oleh brand tersebut. Makanya kami bisa melihat komposisi harga atau mungkin komponennya lebih ke arah cost per hour. Gitu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan untuk mungkin yang masih awam soal CPH ya, cost per hour-nya Pak. Oke. Bila dalam sisi TBR itu ada dikenal namanya CPK cost per kilometer. Jadi harga ban dibagi dengan berapa kilometer yang sudah dicapai sama ban. Tapi kalau di dunia tambang Mas bisa memakai kilometer, kita satuannya hour, jam, ya kan. Jadi dalam dunia tambang sendiri memang udah terbiasa seperti alat berat pun memakai satuannya hour, jam. Sekarang contoh suatu kita harga ban 6 juta.
contoh lah ya, sampai berapa hour itu bisa dipakai. Let's say mungkin bisa 10.000 hour, contoh, jadi itu per jamnya tinggal 6 juta bagi 10.000, otomatis per jam, per bannya jatuhnya sekitar 600 rupiah. Gitu. Itu yang sangat kita gaungkan untuk edukasi market. Karena beberapa ban itu juga ada yang bisa umurnya 10.000, ada yang 8.000. Bagaimana tim kami dari tim mungkin engineer itu melakukan edukasi bagaimana ban itu bisa mencapai lifetime yang paling panjang, sehingga kalau pembaginya semakin besar otomatis kan semakin irit itu, pembaginya semakin besar gitu Pak. Oke. Menarik Pak, menyambung soal CPH ini kan di seminar Kamsilindo beberapa waktu lalu kan dari Pak Yusuf kan sempat untuk bertanya Pak ya di sesi tanya jawab kan, apakah untuk di fitur Isigo bisa integrasi dengan apa untuk mengukur CPH itu? Mungkin bisa jelaskan lebih rinci Pak, dan apa sih kebutuhannya untuk itu? Nah, memang kalau saya lihat basic dari service yang ditawarkan oleh GPS provider itu dia lebih melihat kemana truk itu berjalan, atau mungkin sejauh mana berapa kilometer ditempuh gitu kan. Tapi saya waktu seminar kemarin sempat mengusulkan alangkah baiknya kalau ada bukan hanya kilometer yang terukur tapi jamnya. Jadi contoh misalkan mulai alat itu dijalankan sampai alat dimatikan dalam sehari berapa jam. Terus dikali dalam berapa bulan itu berapa hari kerja, itu kelihatan nanti Mas, ya kan? Jadi nanti, let's say kalau selama ini fiturnya lebih terkait ke fokus ke per kilometer, nanti per jamnya kelihatan. Bahkan konsumen itu sebenarnya gini Pak, mereka berharap dalam suatu dashboard reportnya dari GPS provider itu, Isigo atau mungkin yang lain, mereka berharap ada reportnya. Oh, selama ini BBM yang dibutuhkan tuh per liter dapat berapa jam. Begitu juga ban. Nanti, jadi per kilometer atau mungkin per rupiahnya itu kelihatan. Jadi dia melihat, oh jadi dari sisi kilometer, bahkan dari sisi jam itu kelihatan semua. Dan satu dashboard report kelihatan Pak. Itu yang diharapkan customer Pak. Saat ini cara menghitungnya seperti apa? Khususnya untuk yang belum terintegrasi GPS. Mungkin masih manual Pak. Jadi setiap kali kita pemasangan ban itu kita lihat kan, itu udah berapa jam dipakai. Nanti mungkin bulan berikutnya atau next visit itu engineer kami akan ngecek baik tekanan angin, jamnya udah berapa yang berjalan. Dan selama manual ini kan mungkin kalau misalkan Bapak punya software yang bisa terintegrasi, itu sangat membantu sekali buat konsumen, kan itu yang diharapkan sama konsumen Pak. Oke, baik. Dengan masih manual itu resikonya apa Pak? Otomatis waktunya nggak efektif, nggak efisien kan. Dan kedua mungkin karena faktor manpower ya, misalkan suatu ketika hujan atau cuaca nggak mendukung, otomatis data nggak akurat. Tetapi harapan saya kalau dari timnya Pak Abdul Wahid bisa mengembangkan software yang bisa ngitung CPH, itu jempol bagi saya Pak. Customer mengharapkan itu Pak. Apa provider lain ada Pak untuk? So far saya dengar ada, cuman mungkin lebih terkait ke arah sosialisasi sih Pak. Jadi event seperti kemarin itu sebenarnya kita bagus, kita menggali potensial market dari konsumen. Kalau nggak kita suarakan, konsumen akan diem aja Pak. Mereka nggak mungkin kepikiran, oh ternyata GPS bisa terintegrasi dengan ukuran ban segala macam gitu. Jadi sebenarnya kemarin waktu saya bertanya di seminar itu lebih ke arah digging question. Jadi digging question itu menggali potensi customer dari konsumen. Otomatis nanti ujung-ujungnya tercipta bisnis gitu Pak. Itu harapan saya gitu. Artinya di sisi pengguna fleet tambang sendiri ada kesadaran Pak untuk penggunaan teknologi tersebut ya sebenarnya Pak? Pasti Pak. Dan kita perlu melakukan edukasi, perlu melakukan training, seminar seperti kemarin, atau bahkan nanti site visit Pak. Site visit itu misalnya kita ke site PTA, PTB itu kita bisa melakukan joint visit, ya kan. Oh kalau dari ban itu dari Aeolus Pak, kami mungkin dari sisi GPS, ya kan. Ada mungkin fitur yang bisa Bapak lihat di sini. Nanti ada presentasinya di situ. Oke. Karena kan kalau untuk market tambang ini soal cost itu tidak ada isu Pak ya untuk investasi. Selagi itu memang investasinya mendukung untuk menekan cost gitu ya. Efisiensi gitu. Oke, baik. Nah, menariknya ini kan secara hitungan menghitung konsumsi bannya kan sangat berbeda Pak ya dengan kalau di logistik ya. Kalau logistik kan berdasarkan CPK atau cost per kilometer gitu Pak. Perbedaannya seperti apa sih Pak? Sebenarnya metodenya hampir sama atau hampir mirip. Cuman kalau logistik kan memang contoh dari Jakarta Surabaya itu kan udah mungkin 900 sampai 1000 km. Itu perlunya di situ. Tapi kalau tambang itu
Bukan sampai ratusan kilometer mas, bahkan puluhan kilometer aja. Cuman kan udah ribuan jam. Sehari mereka beroperasi mungkin ada yang 20 jam, ada yang mungkin 15 jam. Itu yang kami hitung. Karena di tambang itu kan circle-nya itu aja. Nggak seperti logistik kan. Logistik kan jauh memang di atas ratusan bahkan ribuan kilometer. Tapi kalau di tambang itu lebih fokus ke jam parameternya. Oke. Hitungan dari Pak Yusuf sendiri ketika penggunaan teknologi GPS dikomparisikan dengan mungkin yang saat ini masih manual itu bisa menekan cost berapa Pak yang harusnya ketika manual ya? Iya. Begini Pak, asumsi pengusaha ban itu adalah faktor terbesar setelah bahan bakar kan. Jadi mungkin bisa 30 atau 40% dari operational cost itu untuk ban. Makanya kalau diharapkan dengan adanya fitur GPS tracking yang terintegrasi dengan penghitungan CPH, itu bisa menekan cost mereka lebih di atas 10 atau bahkan mungkin 15%. Otomatis pengusaha akan happy Pak. 10% dari 15% dari operational cost mereka ratusan atau bahkan puluhan juta sebulan, akan lebih banyak lagi saving money yang bakal dia lakukan gitu Pak. 10% itu besar sekali Pak ya untuk di mining ya Pak. Karena kalau mining itu kan operational cost-nya bisa ratusan juta Pak. 10%-nya udah berapa? Oke. Bisa menghemat 50 jutaan ya. Iya, sebulan itu biasanya alokasi untuk gaji karyawan, untuk THR segala macam gitu. Sebenarnya di luar penggunaan teknologi, resiko loss-nya di penggunaan itu apakah ada misalnya oknum misalnya atau semacam apa gitu? Penggunaan driver yang kurang bisa efisien, kurang safety yang membuat ban itu menjadi cepat rusak misalnya. Kalau dalam dunia logistik atau bus itu biasanya Pak ya ada oknum driver yang sempat saya dengar mungkin mengganti ban dengan merek lain atau dengan mungkin yang kondisinya nggak sama. Tapi dalam dunia tambang itu kita bisa dibilang resiko dari oknum itu lebih minimal Kak. Karena ukuran bannya sendiri udah di atas 5 meter. Iya, susah. Seorang driver atau seorang oknum tire engineer pun akan susah menggantinya Pak. Itu harus memakai alat khusus namanya tire handler atau minimal 2-3 orang baru bisa mengganti ban itu. Karena dia akan dengan operasional logistik truk bis dengan diameter ban mungkin 1 atau maksimal 1,5 meter lah masih bisa. Tapi kalau untuk dunia mining saya rasa sangat kecil kemungkinan Pak Wahid. Oke. Baik. Pak sebenarnya kalau kriteria untuk penggunaan ban katakan layak tidak layak khususnya di mining itu berdasarkan apa sih Pak di luar CPH tadi ya? Selain CPH tentunya mereka akan berhitung tentang value for money, Pak. Value for money. Misalkan ada orang bilang ban kamu mahal. Tapi dengan ban mahal itu seberapa value yang bisa diharapkan. Jadi pasar Indonesia memang dilihat masih cukup bagus potensinya, baik dunia mining, logistik, port, bahkan mungkin komersial itu masih berkembang banget. Makanya banyak brand yang mungkin akan datang ke Indonesia. Nah, khusus Ailus sebagai brand global ini, challenge-nya apa Pak untuk di Indonesia? Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, memang di Indonesia untuk OTR Ailus itu kita masih pemain baru lah Pak. Tapi kita punya semacam target kita bisa menjadi the big 10 lah untuk dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Bahkan sekarang kami didukung oleh beberapa produk truk atau equipment dari China itu udah memakai ban OEM dari Ailus. Oke. Dan di luar Ailus kan juga ada beberapa brand China lain. Betul. Iya. Tentunya kan ada value yang ditawarkan di luar brand China lain. Apa Pak bisa sampaikan? Dari hasil survei kami ke lapangan, customer sebenarnya tidak hanya butuh ban dengan harga murah dengan umur panjang, tapi yang sangat itu adalah after sales service. Jadi kenapa tim engineer, tim dari dealer untuk visit itu merupakan after sales service, sehingga setelah mereka itu hubungan kami nggak putus Pak. Jadi ada record, ada service, ada mungkin let's say silaturahmi, itu penting sekali. Jadi customer merasa dihargain Pak. Misalkan dia baru beli Ailus, setelah itu say goodbye, kita akan selalu keep maintenance. Bahkan dari keep maintenance itu satisfaction index, customer semakin mereka akan melakukan repeat order. Itu kan berbeda kalau brand lain yang mungkin tidak melakukan after sales service. Setelah beli, jual putus, say goodbye, mereka lupa lagi Pak. Oke. After sales-nya kan juga berkaitan dengan jaringan distribusi Pak. Pasti. Artinya udah disiapkan Pak oleh Ailus sendiri Pak? Tentu Pak, kita udah siapkan semua. Dari sisi internal kami maupun dari sisi dealership yang udah punya network
di seluruh Indonesia. Oke, artinya sampai hari ini sudah bisa diakses di beberapa daerah, Pak? Ada berapa mungkin? Kita mungkin yang aktif sekitar 4 atau 5 existing dealer, dan memang network mereka tuh bisa dibilang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, bahkan sampai Papua pun kami udah ada di. Oh, oke. Dan dominan masih di mining, Pak, ya? Iya, betul. Oke. Sebenarnya kalaupun sekarang masih mining menjadi fokus, Pak, kaitannya dengan logistik kan mungkin Jawa kan kuenya sangat besar sekali, Pak. Betul, Pak. Apakah itu juga jadi perhatian, Pak, untuk Pak? Pasti, Pak, karena untuk contoh aja pengiriman dari port ya, itu pasti ada sisi logistik kan. Dari Priok ke PLB atau bahkan dari Priok ke Tanjung Perak, beberapa end user kami bahkan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu pasti membutuhkan sisi logistik, Pak. Jadi logistik sendiri pasti masih menjadi potensial customer kami untuk menjadi target market. Siap, oke. Pak, kembali soal mining ini untuk yang membuat ban itu lebih boros atau cepat rusak, apa faktornya? Banyak faktor, Pak. Jadi khususnya untuk tambang nikel itu batuannya lebih abrasif karena dia lebih tajam. Ban di sana nggak bisa diukur dalam satuan bulan atau bahkan minggu. Mereka bisa bilang, oh cuman sekian hari Pak umurnya, loh kok bisa begitu ya, karena abrasif banget, Pak. Ban itu kayak diparut gitu kan. Karena batuannya tajam banget. Di nikel memang begitu. Jadi kenapa konsumsi ban khususnya untuk di nikel sangat potensi, sangat banyak, demandnya sangat besar karena abrasif banget. Dibanding tambang batu bara, tambang emas, nikel lebih abrasif. Lebih ke abrasif, Pak, bukan karena rusak, Pak, ya? Kerusakan tuh faktor kesekian, Pak. Karena mungkin kalau untuk di dunia TBR, mostly di Indonesia jalannya udah jalan tol. Jadi untuk abrasifnya itu bisa dibilang nggak separah di nikel. Tapi kalau di nikel itu memang parah banget, Pak. Gitu. Oke. Yang membuat rusak biasanya apa, Pak? Kalau di chipping, Pak. Chipping. Jadi di trade-nya ban itu kan memang masing-masing ban punya kompon kan, ada part kompon, ada heat kompon gitu kan. Tapi kalau untuk di tambang batu nikel itu karena batunya tajam ya, dia banyak kayak diparut gini, abrasif banget. Dan itu dimonitor tiap hari, Pak, untuk kelayakan? Kalau nikel tentunya harus, Pak, karena kalau nggak kita monitor mereka akan boros sekali penggunaan bannya gitu. Bahkan kenapa kita harus melakukan edukasi kepada driver, kepada tireman, kepada tire engineer itu karena untuk menghindarin abrasif tadi. Dan itu masih manual, Pak, untuk memonitor kelayakan ban? Ya, sebagian masih manual. Kalaupun ada yang udah digitalisasi itu masih ya nggak sampai 10%, Pak. Makanya pasar untuk kita garap ke arah dari analog ke arah digital ini gede banget. Kalau kita bersinergi itu akan bagus banget. Pasarnya masih potensinya besar, Pak. Oke, baik. Pak, lanjut soal penggunaan GPS untuk CPH ini, Pak. Saran dari Ailus, Pak? Saya ingin memberikan satu masukan kepada Esigo lah, Pak. Esigo setahu ini kan udah cukup mumpuni, punya brand yang bagus di dunia GPS. Alangkah baiknya kalau misalkan dalam suatu outputnya bukan hanya trayek atau jarak truk yang ditempuh, tapi cost per hour-nya untuk jam itu bisa kelihatan. Jadi nanti dalam suatu reportnya itu customer atau mungkin pengusaha akan sangat happy, Pak. Mereka melihat, oh ternyata ban ini secara cost per jamnya lebih murah dibanding ban merek B, ban merek C gitu. Jadi mungkin kita perlu analisa software seperti apa sih yang bisa kita kembangkan, yang lebih cocok dengan customer dan tentunya dengan yang reasonable price gitu. Karena saya yakin, Pak, ini potensinya gede banget dan mungkin bukan hanya dari sisi lokal developer, tapi lokal developer dari luar pun udah mulai mengembangkan teknologi ini, Pak. Cuma dari si pricing mungkin mereka akan lebih mahal atau mungkin servisnya seperti apa. Nah, itu tinggal kompetisi market yang menentukan gitu, Pak. Baik. Oke, terakhir Pak Yusuf, mungkin target Ailus sampai akhir tahun ini dan kemudian di tahun depan apa, Pak, yang akan dikerjakan, Pak? Barusan kita discuss sama headquarter juga sampai akhir tahun ini ya, alhamdulillah kita udah secara volume udah nyampe target, tapi sampai tahun depan pun target kita adalah ingin menciptakan suatu existing atau sustainable market, Pak, ya. Jadi sustainable market dalam artian kita lebih banyak diterima di fleet-fleet yang cukup ternama di Indonesia. First tier fleet, second tier, atau bahkan third tier fleet kita harus bisa terima gitu. Baik, siap. Terima kasih Pak Yusuf untuk waktunya. Sukses untuk Ailus, Pak. Terima kasih banyak.
trusted by millions of customers around the world, Aeolus OTR ROTR became the leading brand among Chinese brands. Hiring professional technical team members, using the most advanced equipment, sourcing its raw materials from the worldwide leading suppliers only, implementing strict production process control, testing the products in International Standard Testing Center. Aeolus OTR ROTR products are selling in approximately 140 countries. There are 3 brands of the off-road tires: Aeolus, Windpower, and Hunan. 6 series of off-the-road tire products line, and almost 100 sizes of product. Aeolus 6 series of OTR tires are concluded as following. The first series, off-the-road tires for dump trucks, scrapers, articulated dump trucks. Product features. There are 2 kinds of carcass structured could be chosen: radial and bias. Varieties of special tread rubber compounds ensure the products have longer service life. Radial structure for dump trucks is one new kind of product that Aeolus has launched on the market recently. With these advantages like better carrying capacity, superior wear resisting, long working life, and high performance, these products have sold well in the market. The second series, off-the-road tires for loaders, graders. Product features. There are 2 kinds of carcass structure: radial and bias, and 2 kinds of structure forms: TT tube tires and TL tubeless tires. There are different tread depth like L2, L3, L4, and L5 and others, which are separately adjusted to the different operating environment. The third series, off-the-road tires for underground vehicles and road rollers. Product features. There are 2 kinds of carcass structure, radial and bias. Special tread rubber compounds ensure tires' long service life and anti-puncture. Anti-cutting in tunnel and mining site. There are nylon 66 with high strength as skeletal materials in bias tires. There are 9-strength steel wires used in ROTR tires, carcass, and belts. The nylon and steel wires have ensured tires have superior carrying capacity and impacted resistance. The 4th series, off-the-road tires for operating in desert. Product features. This series of off-the-road tires include the main engineering mechanical vehicles used widely in professional vehicle in desert. Aeolus is the earliest tire enterprise to research and launch the desert tires with relatively complete size and pattern. With wide range of voltage regulator, tires have better performance in climbing and other operating environments. Special design of desert pattern offers tires outstanding traction, stability, and high floating ability. The 5th series, off-the-road tires for operating in port. Product features. This series of products adjust to special operating features in the port, dock, depot working site. Super reinforcement tire carcass ensure tires' high durability, and special tire bead structure ensure stability and safety in handling equipment operation. Special tread rubber compound ensure tires' wear resistance and long working life under continuous operation. The 6th series, other types of off-the-road tires. There are some tires for specific purposes, like tires for gantry crane, girder machine in high-speed railway, and snow tires, forestry tires. Besides, there are tires for agricultural vehicle and emergency vehicle, bulldozer vehicle, etc. Aeolus has successfully passed ISO 9001 Quality Management System certification, TS 16949 certification, and United States DOT certification.
European Union ECE certification and other certifications. Aeolus is the first green manufacturing enterprise in China. For creating the international brand, Aeolus has attracted more than 10,000 members in over 100 countries and more than 1,000 regions. Aeolus has provided better products and most professional technical services and support to hundreds of millions Aeolus customers. Green Aeolus, sharing globally.